Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah 3 hari berturut-turut kita merenungkan peran Bunda Maria di sekitar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, pada hari ke-7 masa khusus Advent ini, kita menyaksikan tokoh lain di sekitar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis, khususnya peristiwa kelahirannya. Kita tidak perlu memperdebatkan apakah pasti kelahiran Yohanes Pembaptis bertanggal 24 Juni. Yang pasti dari kesaksian Injil adalah bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan satu fakta sejarah atau kejadian historis dengan kisah perkandungannya yang dalam tanda petik di luar kebiasaan, kalau kata mukjizat atau ajaib ingin dihindari. Kisah kelahiran Yohanes Pembaptis memang di luar kebiasaan, sampai-sampai semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Inspirasi apa yang dapat kita timba jika kita yang sekarang mendengarnya turut merenungkannya? Saya menawarkan tatapan yang berangkat dari pertanyaan orang banyak waktu itu. Menjadi apakah anak ini nanti? Pertanyaan ini menyiratkan bahwa ada satu maksud, ada tujuan dalam diri bayi yang baru dilahirkan ini. Maksud atau tujuan kelahiran bayi ini bukanlah takdir, dalam bahasa Inggris fate, yang dalam budaya kita di sini disebut garis tangan. Bukan itu, melainkan destiny, yang terjemahan bahasa Indonesianya masih saya cari-cari. Destiny berkaitan dengan kata destination, yang artinya memang tujuan dalam arti lokasi. Destiny berkaitan dengan tujuan dalam pengertian sesuatu yang masih harus dicapai, diusahakan, atau diwujudkan, bukan suatu keadaan jadi yang tinggal diterima. Apa tujuan, purpose, kelahiran Yohanes Pembaptis? Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki menerangi pertanyaan ini. Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Yohanes Pembaptis adalah Nabi Elia yang akan diutus menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, dan yang menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara mewartakan pertobatan. Renungan kita akan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita juga bahwa setiap kelahiran terjadi bukan at random, secara acak tanpa rencana, melainkan on purpose, dengan maksud, dengan tujuan. Kiranya inilah tugas hidup kita masing-masing dengan meneladan Yohanes Pembaptis, to find and to fulfill our destiny. Menemukan dan memenuhi dalam tanda petik tugas hidup kita masing-masing. Inilah destiny, tugas hidup. Menutup renungan atas peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, saya kutipkan 3 kalimat pertama asas dan dasar dari latihan rohani Santo Ignatius nomor 23. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Karena itu, manusia harus mempergunakannya sejauh itu menolong untuk mencapai tujuan tadi, dan harus melepaskan diri dari hal-hal tersebut sejauh itu merintangi dirinya. Antifon O pada hari ke-7 ini berinspirasi dari Yesaya bab 7 ayat 14, dirumuskan dengan seruan, O Immanuel, Engkaulah Raja dan Pemberi Hukum,
Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Versi bahasa Latinnya berbunyi, O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium et salvator earum, veni, ad salvandum nos, Domine Deus noster. Kita ambil huruf pertama dari antifon O yang terakhir ini, yaitu huruf E, dan kita gabungkan dengan 6 huruf yang sudah kita simpan menjadi E, R, O, C, R, A, S. 7 huruf ini membentuk 2 kata Latin yang sudah menjadi satu kalimat lengkap, Ero-Cras. Apa artinya? Dan mengapa hanya 7? Bukankah ada 8 hari dalam masa khusus Advent ini? Jawabnya diberikan besok. Selamat melanjutkan perjalanan rohani dalam masa khusus Advent ini, mempersiapkan dengan sukacita kedatangan Tuhan yang makin dekat. Berkah dalam.